Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang termaktub dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumal Id. Fabada'a bis-salati qabla al-khutbah bi ghairi adzanin wala iqamah. Tsumma qama mutawakki'an ala Bilal. Fa amara bi taqwallah wa hatha ala ta'atih." Aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat sebelum khutbah. Yang salat tersebut tanpa adzan dan tanpa iqamat. Setelah salat tanpa adzan tanpa iqamat, kemudian Rasulullah SAW baru berkhutbah. Tsumma qama mutawakki'an ala Bilal. Kemudian Rasulullah SAW berdiri sambil bertelekan kepada Bilal. Maka dalam khutbah tersebut, fa amara bi taqwallah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wa hatha ala ta'atih. Dan Rasulullah SAW menyeru agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adhan nasa wa dzakkarahum. Kemudian Rasulullah SAW beri wejangan kepada para hadirin yang hadir dalam khutbah Id tersebut, wa dzakkarahum, dan mengingatkan mereka. Setelah itu, summa madha hatta atan nisa. Setelah memberi nasihat khutbah, kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju barisan para wanita. Tentunya barisan tersebut di belakang. Maka Rasulullah SAW berjalan khusus menuju barisan para wanita. Fawa'adhahunna wa dzakkarahunna. Kemudian Rasulullah SAW beri wejangan yang berisi targhib dan tarhib, motivasi dan peringatan. Wa dzakkarahunna. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kebanyakan kalian adalah menjadi kayu bakar di neraka jahanam, atau menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Maka bersedekahlah. Faqamat imra'atun min sitatin nisa saf'aul khaddain. Maka berdirilah seorang wanita ada di tengah-tengah para wanita, saf'aul khaddain, yang pipinya agak kelihatan ada perubahan, entah ada warna hitam atau ada nampak pipinya ada perubahan. Faqalat, kemudian dia bertanya, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah para wanita paling banyak menjadi penghuni neraka jahanam? Hatab artinya bahan bakar neraka jahanam, karena orang-orang yang masuk neraka itu dia terbakar dan dia juga membakar. Dia terbakar dan juga dia membakar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu, ya. Jadi bahan bakar di neraka jahanam itu bukan bensin, bukan solar, tapi dua, an-nasu wal hijarah, manusia jadi bahan bakar dan batu menjadi bahan bakar. Kalau di dunia kita lihat batu seperti batu bara. Batu bara itu batu tapi bahan bakar. Adapun manusia dibakar di neraka jahanam sekaligus membakar. Seperti kayu. Kayu kalau kita bakar, dia terbakar, dia sekaligus menyalakan apa? Menyalakan api. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena banyak di antara kalian menjadi bahan bakar di neraka jahanam, terbakar dan membakar." Maka tadi ada wanita berdiri di tengah-tengah ibu-ibu, kemudian dia berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa bisa kami menjadi bahan bakar di neraka jahanam? Banyak di antara kami menjadi bahan bakar neraka jahanam." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Li'anna kunna tukthirna syakat." Karena kalian suka mengeluh. Satu, sifat pertama. Suka apa? Mengeluh. Hafal ya, catat. Catat dalam hati ya. Di antara sifat penghuni neraka jahanam, tukthirna syakat, suka mengeluh, sering mengeluh. Yang kedua, wa takfurnal ashir, yaitu suka mengingkari kebaikan suami. Tidak mengakui, tidak berterima kasih kepada suami. Al-ashir maksudnya al-mukhalid. Maksudnya al-mukhalid maksudnya az-zauj, suami yang sering bersama dia dalam
kehidupan dia secara keseluruhan ya. Yang sering bersama adalah suaminya, ternyata dia tidak bersyukur kepada suami, bahkan kufur kepada suami. Dua sifat ini. Qala faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Maka mendengar nasihat Nabi SAW, maka para ibu-ibu ketika itu mulailah mereka bersedekah tidak tanggung-tanggung, mereka bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina fi thawbi Bilalin min aqritatihinna wa khawatimihinna. Maka kemudian mereka pun melemparkan di baju Bilal. Bilal membuka bajunya untuk menerima sedekah mereka. Mereka pun melemparkan anting-anting mereka. Kemudian mereka melemparkan cincin-cincin mereka untuk disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dalam riwayat yang disebutkan wa tukthirna la'an, kalian suka melaknat. Sifat yang ketiga apa? Suka melaknat. Sifat yang keempat datang dalam Musnad Abi Ya'la, Sahih Ibn Hibban, dalam Al-Mu'jam Al-Tabrani ya. Al-Mu'jam fil Awsat ya. Rasulullah SAW mengatakan wa tusawwifnal khair, karena kalian para wanita suka menunda-nunda kebaikan. Taswif. Wa tusawwifnal khair. Inilah 4 ciri yang paling mudah memasukkan wanita dalam neraka Jahannam. Coba ibu-ibu diulang. Yang pertama apa? Suka mengeluh. Yang kedua, suka mengingkari kebaikan apa? Suami. Yang ketiga, suka melaknat. Yang keempat, suka nunda-nunda kebaikan. Yang punya 4 sifat ini angkat tangan. Yang jelas, saya sudah menegakkan hujah di hadapan ibu-ibu ya. Enggak ada alasan di hari kiamat. Ya Allah, kami enggak pernah dengar. Ibu-ibu telah diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar sifat-sifat penghuni neraka, wanita penghuni neraka Jahannam. Maka waspada.